All of Us Are Dead adalah adaptasi dari serial webtoon populer berjudul Now at Your School yang menceritakan sekelompok siswa sekolah di Korea yang harus bertahan hidup dari wabah zombie dengan alat seadanya dan kekurangan makanan. Namun mereka harus tetap bertahan hidup sampai akhir. Tanpa berpanjang lebar, ini dia alur cerita All of Us Are Dead episode 1 sampai dengan 3. Di awal cerita terlihat seorang anak SMA bernama Jinsu sedang dibully oleh sekelompok siswa dari sekolahnya. Jinsu dihajar habis-habisan hingga tidak berdaya, sampai dia pun ingin membalas. Namun naas, Jinsu malah terjatuh dari atas gedung tersebut. Akibat dari itu, Jinsu harus mendapat perawatan di rumah sakit. Terlihat ada ayahnya yang bernama Pak Lee juga berada di sana. Meski sudah babak belur, Jinsu masih saja mengkhawatirkan para perundungnya. Kondisi Jinsu bertambah parah. Dia menunjukkan reaksi seperti akan berubah menjadi zombie. Melihat itu, sang ayah dengan berat hati memukul Jinsu menggunakan sebuah buku, berharap sang anak akan mati. Tubuh Jinsu yang sudah tidak bergerak akhirnya dimasukkan ke dalam koper, kemudian akan dibuang. Namun ternyata tubuh Jinsu masih bergerak. Scene kemudian berpindah, terlihat siswa-siswi SMA Hyosan sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Seorang gadis bernama Hyunju masuk ke dalam laboratorium kemudian menemukan seekor tikus abnormal, lalu mencoba memegangnya. Tapi tangannya justru digigit oleh tikus abnormal tersebut. Gadis itu kemudian akan pergi keluar, namun dia tidak dibiarkan oleh Pak Lee yang ternyata juga guru di sekolah itu. Rumor tentang Pak Lee kemudian beredar luas, menurut kabar yang beredar di antara para siswa. Kegilaan Pak Lee terlihat sejak Jinsu menghilang. Anak-anak juga menganggap kalau tubuh Pak Lee selalu berbau seperti mayat. Ketika malam hari tiba, gadis yang sebelumnya digigit oleh tikus terlihat masih terikat di sekolahnya. Keesokan harinya terlihat gadis bernama Onjo sedang berbincang dengan ayahnya yang bernama Soju. Setelah itu Onjo berangkat sekolah bernama Chongsang. Kemudian terlihat para siswa yang sebelumnya membuli Jinsu sedang membuli korban baru mereka. Kali ini seorang gadis ditelanjangi lalu direkam. Kemudian siswa bernama Suhyuk muncul di sana. Dia mencoba membantu mereka, tapi karena gadis itu takut akan diperlakukan lebih buruk lagi, dia akhirnya memilih untuk tetap di sana. Hyunju yang tidak terlihat di dalam kelas membuat ibu guru khawatir. Ibu guru kemudian pergi bertemu Pak Lee untuk menanyakannya. Pak Lee hanya menjawab kalau dia tidak melihat Hyunju. Setelah kepergian ibu guru, Pak Lee terlihat sedang merawat Hyunju. Ia memberikan suntikan benzodiazepin untuk mencegah infeksi tubuhnya, namun tidak bertahan lama. Tubuh Hyunju sudah terinfeksi. Dia berhasil lepas dari ikatan, lalu pergi ke dalam kelas. Hyunju mengaku kalau dia diikat oleh Pak Lee. Mereka akhirnya membawa Hyunju untuk dirawat di UKS. Karena kondisi yang sudah sangat parah, Hyunju dibawa menggunakan ambulans. Di waktu yang sama, seorang gadis terlihat memiliki gejala yang sama. Namun karena belum separah Hyunju, gadis itu dibiarkan begitu saja. Hyunju akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pak Lee kemudian dipanggil oleh guru-guru lainnya. Pak Lee menjelaskan kondisi Hyunju yang sebenarnya harus dikarantina. Namun di waktu yang sama polisi datang lalu menangkapnya. Petugas UKS yang merawat Hyunju sebelumnya ternyata terkena gigitan besar yang cukup membuat tubuhnya dengan cepat terinfeksi. Ketika waktu istirahat tiba, para siswa perundung menemukan sang perawat yang sudah terinfeksi. Perawat itu langsung menggigit salah satu dari mereka. Siswa yang tergigit itu dengan cepat langsung berubah menjadi zombie. Dia lalu menggigit siswa-siswa lainnya. Begitu juga dengan si perawat. Di saat yang sama, Unji, gadis yang dirundung kemarin, berniat akan melompat dari gedung sekolah karena sudah tidak tahan dengan perundungan yang dia alami. Namun dia ditahan oleh seorang pria yang menyukainya. Niatnya berubah ketika melihat zombie-zombie sudah mulai menyerang di sekitar sekolah. Serangan zombie belum terjadi ketika Onjo, Isak, serta Chongsang serta yang lainnya sedang berada di kantin. Onjo menceritakan kepada mereka kalau dia menyukai Suhyuk. Tak lama dari itu, kawanan zombie mulai sampai di kantin. Para siswa lari berhamburan menyelamatkan diri mereka. Namun Onjo hanya terdiam dan hampir saja digigit oleh zombie. Episode 1 akhirnya selesai. Episode 2 dibuka dengan memperlihatkan para guru sedang membahas masalah yang terjadi di sekolah. Sang kepala sekolah bersikeras untuk merahasiakan kejadian yang dialami Hyunju. Saat itu mereka belum mengetahui kalau wabah zombie sudah mulai tersebar di sekolah mereka. Bu Guru Park yang tidak tahu apa-apa diserang oleh zombie dengan kaki kerucut, tapi berhasil menyelamatkan diri. Kejadian di kantin juga bertambah parah. Onjo berhasil diselamatkan oleh Chongsang.
Meski satu persatu teman mereka berubah menjadi zombie, Onjo dan Chonsang mencoba lari melalui kaca jendela. Di saat itu, si pembuli juga berhasil lari dari kejaran zombie dan bersembunyi di bawah meja dapur. Para siswa yang selamat berlari berhamburan di sekitar sekolah. Onjo dan Chonsang juga memanfaatkan sebuah truk untuk memanjat ke lantai yang lebih tinggi. Mereka berhasil sampai di dalam kelas setelah melewati para zombie yang sudah tersebar di seluruh koridor sekolah. Mereka disusul oleh Daesu dan juga ketua kelas yang berhasil diselamatkan oleh Soo-hyuk melalui jendela sekolah. Saat itu Chung-sang berkata kalau kondisi yang mereka alami saat ini sama seperti film Train to Busan. Di lokasi yang berbeda, terlihat Pak Lee sedang diinterogasi oleh polisi. Saat itu, Pak Lee mengatakan tentang eksperimen yang dia lakukan, tentang merubah hormon testosteron seekor tikus yang mana sangat takut dengan kucing. Akan dia ubah supaya tikus tersebut berevolusi agar dapat melawan kucing yang selama ini menindasnya. Dengan kata lain, membuat sesuatu yang lemah menjadi lebih kuat. Eksperimen itu juga dia lakukan kepada anaknya, berharap akan membuatnya kuat dan tidak dibully lagi. Namun, hasil yang dia harapkan berbeda dengan hasil yang terjadi. Jinsu menggila dan menggigit ibunya. Meski sudah berkata jujur, sang polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Lee. Di rumah sakit, Hyunju sedang diperiksa, mengamuk dan menggigit perawat yang ada di sana. Si gadis yang sebelumnya pergi dari sekolah terlihat berada di luar dengan kondisi yang bertambah parah. Di sekolah, tim panahan baru saja kembali dari berkompetisi dan melihat sekolah mereka sudah kacau dengan siswa yang berlarian. Sementara itu, Chongsang dan lainnya mencoba menelpon polisi dengan HP teman mereka yang sudah berubah menjadi zombie. Meski sudah diberitahu bahwa polisi itu tidak mempercayai dan hanya bersikap santai. Namun tak lama dari itu, laporan ke polisi terus berdatangan. Karena belum mendapat respon dari polisi, Onjo kemudian menelpon pemadam kebakaran dan berkata kalau di sekolahnya sedang terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran termasuk ayah Onjo lantas pergi ke sekolah yang kondisinya mulai memanas. Ditambah perselisihan antara ketua kelas dan gadis bernama Nayeon. Karena kejadian itu, semua siswa yang terkurung di dalam kelas saling menyalahkan satu sama lain. Sampai seorang guru bernama Pak Kang datang namun dia tidak menyadari kalau tangannya sudah tergigit. Para siswa sontak menyudutkan Pak Kang dan memintanya untuk pergi. Tidak berlangsung lama, darah keluar dari hidung Pak Kang dan membuatnya berubah menjadi zombie. Zombie Kang berhasil menggigit salah satu dari mereka. Sembari melawan zombie Kang yang menggila, gadis itu berubah menjadi zombie. Namun berhasil ditahan oleh Daesu sembari yang lainnya menyelamatkan diri. Soo-hyuk dan anak laki-laki lainnya dengan gagahnya memukul satu persatu zombie yang datang ke mereka. Sampai akhirnya mereka berhasil memukul zombie-zombie itu dan berhasil naik ke lantai yang lebih tinggi. Usaha berat mereka melawan puluhan bahkan ratusan zombie hampir saja gagal ketika ruangan yang mereka tuju ternyata terkunci. Namun akhirnya berhasil ketika Onjo menghancurkan gembok pintu itu. Namun handphone yang dibawanya terjatuh. Dengan susah payah mereka mencoba memblokade akses ke ruangan tersebut dengan menggunakan meja, kursi, dan lainnya. Sikap Nayeon yang suka menyalahkan orang lain membuat situasi di antara mereka memanas. Tapi ketika itu Onjo baru menyadari kalau Soo-hyuk tidak ada di kelas itu. Di sisi lain, Unji bersama pria itu berada di atap dan mengira kalau hanya mereka berdua yang selamat. Di toilet sekolah, Jongsong, Mijin, dan Halim berhasil menyelamatkan diri dari invasi zombie tersebut. Namun Halim ternyata sudah tergigit dan membuat mereka mengurungnya di bilik toilet. Dan terpaksa membunuh Halim ketika dia berubah menjadi zombie menggunakan tongkat kayu. Mereka pun selamat ketika anggota klub panahan menembak zombie tersebut. Sementara itu, Bu Park yang berhasil selamat pergi ke ruangan penyiaran lalu menyiarkan ke seluruh sekolah tentang apa yang terjadi pada saat itu. Namun suara keras yang ditimbulkan membuat zombie pergi ke arah sumber suara itu. Untuk sementara, semua siswa yang masih hidup mempunyai sedikit waktu untuk tenang. Di sisi lain, ayah Onjo tiba di sebuah gedung. Mereka masuk tanpa menyadari apa yang terjadi. Onjo terlihat sangat sedih karena Soo-hyuk yang tidak selamat. Yisak mencoba menghiburnya, namun ketika memegang tangan Onjo merasakan suhu tubuh Yisak yang turun drastis dan perlahan berubah menjadi zombie. Kesedihan Onjo semakin bertambah akibat perubahan sahabatnya tersebut. Namun dia harus merelakan ketika Chongsang mendorong zombie Yisak ke arah jendela. Dan meski sempat dipegang olehnya, Onjo harus rela melepaskan pegangannya.
Soo-hyuk ternyata masih hidup. Dia bersembunyi di sebelah ruangan itu sambil mencoba untuk menyelamatkan diri. Di sisi lain, Chong-sang dan Gyung-soo membuka pintu. Mereka berusaha mengambil selang air yang akan mereka gunakan untuk pergi keluar. Karena khawatir dengan Onjo yang sangat sedih, Chong-sang membatalkan niatnya untuk turun lebih dulu dan menyuruh Gyung-soo untuk melakukannya. Dia pun turun dengan perlahan dan berhasil sampai di ruangan penyiaran di mana Ibu Park berada. Satu persatu dari mereka berhasil turun, hanya meninggalkan Onjo dan Chun-sang yang sedikit berdebat sebelum akhirnya turun. Kini Chong-sang hanya sendirian dan pintu mulai terbuka lebar. Chong-sang melompat dari jendela dan memancing para zombie itu untuk mengikutinya. Sementara itu, Soo-hyuk mencoba lari melewati pinggiran dinding bangunan sekolah itu dan episode kedua berakhir. Episode ketiga diawali dengan memperlihatkan siswa yang sebelumnya pergi dari sekolah. Hisu sakit bukan karena terkena wabah, namun ternyata dia hamil dan melahirkan di sebuah toilet umum. Sementara itu, Chong-sang ternyata berhasil menggapai selang air itu. Soo-hyuk juga melihatnya dan mencoba untuk menyelamatkan Chong-sang dari zombie yang menggantung di kakinya. Mereka berdua akhirnya berhasil selamat. Kondisi kembali memanas akibat Nayeon yang selalu saja mengoceh, membuat Gyung-soo emosi, namun berhasil ditenangkan oleh Ibu Park. Kondisi tubuh Isak yang turun drastis ketika memegang tangan Onjo membuat mereka menyadari kalau peristiwa di sekolah mereka berawal dari Hyunju yang memiliki gejala yang sama. Kemudian mereka berusaha menggunakan komputer sekolah untuk memastikan apa yang terjadi. Di sisi lain, Hisu hampir saja ditabrak oleh mobil polisi, yang mana polisi itu sudah terinfeksi. Warga yang mencoba menyelamatkan mereka akhirnya terkena gigitan dan membuat wabah itu menyebar dengan sangat cepat. Hisu berlari kembali ke toilet umum tempat dia meninggalkan anaknya. Para siswa yang sedang melihat di internet dikagetkan oleh kaca yang pecah akibat selang yang mereka tinggalkan. Zombie berhasil turun dari selang itu. Mereka berusaha untuk membunuhnya, namun tongkat itu tidak sengaja mengenai Gyung-soo yang membuat hidungnya berdarah. Setelah berhasil mendorong zombie itu, Gyung-soo kemudian dicurigai sudah terinfeksi karena hidung yang berdarah itu. Di sisi lain, ayah Onjo dan regunya sedang berada di balai kota untuk memeriksa seorang yang berubah menjadi zombie. Namun salah satu dari mereka tergigit ketika mencoba menyumbat mulut zombie itu. Di waktu bersamaan, ayah Onjo mendapat pesan dari pusat kalau kota mereka sedang dalam siaga level 3 dan harus segera kembali ke markas. Kembali ke para siswa, Nayeon lagi-lagi membuat suasana menjadi panas dengan menyebut kalau Gyung-soo sudah terkena gigitan karena bekas luka di tangannya yang disebabkan ketika dia mengambil komputer. Teman-teman dan Bu Park kemudian memeriksa luka itu. Semua mengatakan kalau itu hanya goresan. Namun Nayeon bersikeras kalau dia melihat tangan Gyung-soo luka akibat dari zombie yang bergelantungan tadi. Situasi kembali memanas. Kebanyakan dari mereka mendukung Gyung-soo dan menyebut kalau dia tidak boleh dituduh seperti itu karena sudah bersangkutan dengan hidup dan mati. Terlebih lagi, dia sudah berjasa menyelamatkan mereka semua. Ibu Park kembali menenangkan mereka. Dia menyuruh Gyung-soo untuk karantina di dalam ruangan perekaman agar siswa lainnya bisa lebih tenang. Gyung-soo mengiyakan, bahkan jika harus 1 jam lamanya. Hal itu seperti membuat siswa yang lainnya menjadi benci kepada Nayeon. Di dapur, Winam si tukang buli terus mencoba menyelamatkan diri. Dia menggunakan cara licik dengan membuat seorang koki yang masih hidup sebagai tamengnya dan berhasil selamat ketika dia berhasil mendapat pisau lalu menggunakan pisau itu. Di dalam ruang penyiaran, para siswa mencoba membahas hal apa saja yang bisa mereka lakukan untuk selamat dari zombie-zombie itu. Di sisi lain, Ibu Chong-sang yang baru saja membuka restorannya melihat di berita mengenai wabah virus zombie yang sedang melanda. Karena hal itu, sang ibu bergegas pergi ke sekolah untuk melihat kondisi secara langsung. Di waktu yang bersamaan, rekan ayah Onjo terinfeksi akibat gigitan yang terkena sebelumnya. Zombie itu berhasil diikat oleh mereka. Kondisi di kota juga mulai memanas. Banyak warga yang terinfeksi sehingga membuat kepolisian membentuk barikade. Ibu Chong-sang yang dilarang lewat, memilih melewati jalur memutar. Di tengah jalan, dia hampir saja menabrak Hisu. Kembali di ruang siaran, Chong-sang mencoba menghibur Gyung-soo yang sedang dikarantina. Namun meski sudah 30 menit berlalu, Gyung-soo tidak mau keluar dan memilih untuk karantina lebih lama. Hal itu membuat siswa yang lain menjadi geram kepada Nayeon yang sudah curiga kepada Gyung-soo. Bu Park kembali mengingatkan Nayeon untuk segera meminta maaf kepada Gyung-soo. Nayeon akhirnya masuk ke dalam untuk meminta maaf, namun tidak direspon oleh Gyung-soo. Nayeon menarik tangannya, lalu menyeka luka itu dengan kain yang terdapat darah zombie.
Nayeon merasa tidak senang karena semua orang memihak kepada Kyung-soo yang dia anggap lebih rendah dari dia karena status keluarganya. Nayeon mengira kalau darah itu akan membuat Kyung-soo menjadi zombie. Namun hingga malam hari, Kyung-soo masih saja belum berubah dan membuat Nayeon kembali disalahkan. Namun tak lama kemudian, Kyung-soo perlahan menunjukkan gejala. Darah yang terkena lukanya membuat infeksi itu menyebar secara perlahan. Perubahan tubuh Kyung-soo sangat lambat. Hal itu membuat dia memilih untuk keluar sendiri dari ruangan itu. Namun, efek infeksi yang sangat lambat membuat Kyung-soo mengalami halusinasi. Kyung-soo akhirnya berubah sebelum berhasil keluar. Dia pun mencoba menyerang teman-temannya. Lalu Chongsang memancing dengan menggunakan suara sehingga dia melompat dan terjatuh dari jendela. Sementara itu, Hee-soo yang terus berlari, namun terlihat kalau tangannya sudah terkena gigitan. Dia pun meninggalkan anaknya di dalam restoran ayam milik Chongsang. Namun sebelum berubah total, demi menyelamatkan anaknya, Hee-soo mengikat dirinya di pintu restoran itu. Rencana Nayeon tidak berjalan begitu mulus. Ternyata Namri, si ketua kelas, melihatnya ketika menyikat sapu tangan itu ke darah yang ada di tongkat. Karena terus mengelak akan perbuatan yang ia lakukan, Nayeon akhirnya ditampar oleh Namri yang mencoba mengambil paksa sapu tangan itu. Para siswa lain sontak melihat ke arah Nayeon yang lagi-lagi terpojok, yang mana itu artinya Nayeon dengan sengaja membunuh Kyung-soo. Setelah menyerahkan sapu tangan itu, Nayeon mengatakan kalau darah itu berasal dari luka Kyung-soo. Namri tidak percaya, lalu menantang Nayeon untuk meletakkan darah itu di luka yang ada di kakinya. Nayeon hampir saja menaruh darah itu, tapi dihentikan oleh Bu Park. Semua orang kini kembali memojokkannya. Sambil menangis, dia mengatakan alasannya begitu iri dengan Kyung-soo sehingga dia memutuskan untuk membunuh Kyung-soo. Nayeon lalu memutuskan untuk pergi dari ruangan itu. Salah satu dari mereka mencoba menahan Nayeon, namun dihentikan oleh Bu Park yang mengatakan kalau hidup mereka sangat berharga sehingga mereka harus terus bertahan hidup. Setelah itu, Bu Park juga ikut keluar dari ruangan itu. Bu Park akhirnya berhasil menyelamatkan Nayeon. Sementara dari jendela terlihat helikopter mendekat ke sekolah itu. Dan episode ketiga akhirnya berakhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video episode selanjutnya.